Saya hari ini secara fisik nggak terlalu baik karena baru keluar dari rumah sakit. So kalau di tengah jalan saya capek, saya duduk nggak apa-apa ya khotbahnya. Amin. Tapi kalau saya kuat, saya bakal stay sampai akhir. Oke. Istri saya bilang jangan banyak-banyak berdiri, dia bilang. Tapi saya nggak tahu ya, ya bisa lah berdiri. Kita bakal ngomongin tentang gereja Efesus hari ini. Saya rasa ini yang Roh Kudus taruh di hati saya. Lagi saya pikir apa yang saya mau taruh di hari Minggu di khotbah, dan saya rasa Roh Kudus taruh ini di hati saya tentang gereja di Efesus, tentang apa yang kita bisa pelajari dari jemaat di Efesus. Coba bantu saya dengan cepat ya. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 5. Ini tentang kondisi gereja di Efesus. Jadi secara latar belakang, gereja Efesus adalah gereja yang sangat-sangat kuat dalam doktrin pengajaran. Jadi mereka itu kalau ada pengajaran aneh-aneh langsung diblok. Lalu mereka itu gereja yang tahan dalam penderitaan. Mereka dianiaya berkali-kali gitu. Nah, di tengah itu, di tengah gereja yang seperti itu, bayangin gereja yang kuat doktrin pengajaran, gereja yang mengalami aniaya karena Injil, tapi Tuhan buat statement yang agak, kok bisa ya gereja udah begini amat ya? Ini bukan level-level gereja yang gimana-gimana, ini gereja yang luar biasa tapi masih disenggol sama Tuhan. Ini yang Tuhan senggol. Ini yang menarik masalahnya. Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, ya, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, kata Tuhan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jadi buat kamu yang nggak mengerti kaki dia, nanti kita akan jelasin di sini. Ini gereja yang powerful. Bahkan kalau ada orang yang ngaku rasul atau pengajar Alkitab, mereka bisa bilang, ini pengajar palsu nih. Ini pengajarannya nggak benar nih. Artinya mereka sangat kuat banget dalam teologi ya. Ini gereja yang nggak main-main. Mereka nggak mengenal lelah, bahkan mereka menderita dibilang. Mereka menderita oleh karena namaku dan nggak mengenal lelah. Ini gereja-gereja yang kalau pelayanan nggak pernah absen, nggak pernah off. Kosanto capek, off dulu. Nggak, ini gereja-gereja yang orang-orang yang ekstrim, radikal parah. Ya. Tapi di tengah semua itu Tuhan mencela mereka. Malah Tuhan bilang, bertobat. Jatuhmu terlalu dalam. Buat saya itu nggak make sense ya kelihatannya ya. Orang Kristen yang ngerti kebenaran, teologis, menderita bagi Injil, di penjara. Kalau kau baca keseluruhan pasalnya, itu mereka ditulis, mereka di penjara 10 hari. Ini orang-orang ekstrim. Tapi Tuhan cela tetap. Karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Bertobatlah, lakukan kembali apa yang kau lakukan. Ini akan kita singgung. Kenapa kok bisa orang-orang hari ini mungkin khotbahnya menjurus kepada kita-kita yang sangat aktif di gereja, kita-kita yang gila-gilaan, merasa gila-gilaan dalam pelayanan. Tapi sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sebenarnya paling sungguh-sungguh butuh bertobat. Karena kalau orang yang hidup dalam dosa, udah jelas banget mereka butuh bertobat. Ngerinya itu orang-orang yang rajin pelayanan, yang ngerti banyak Alkitab. Nah, orang-orang kayak gini nih, yang ngerasa kadang-kadang kita nggak butuh bertobat. Kalau orang Kristen yang hidup dalam dosa, bolak-balik, aneh-aneh, mereka sadar, wah, gue nggak benar nih, gue mesti berubah. Tapi kita-kita yang sering terjebak adalah orang-orang yang kayak gini nih. Yang Alkitab bilang di Efesus, kita pelayanan gila-gilaan. Ya, seminggu itu bisa 5 kali muncul di gereja.
Semua event kita datengin, ada event di Jakarta, di Bali, apa, kita ikut. Bayar harga, keluar duit, beli tiket semua. Tapi kita pikir kita baik, we are fine. Tapi sebenarnya kita adalah orang-orang yang kata Alkitab, bertobatlah, kamu sudah jatuh terlalu dalam. Ayat ini menghantam saya. Kembalilah kepada kasihmu yang semula. Nah, apa itu sebenarnya? Kalau kita buka di 1 Korintus 13 ayat 3. Bisa dibantu, coba. 1 Korintus 13 ayat 3. 1 Korintus 13 ayat 3. Saya agak sedikit ngalir ya dari apa yang saya siapin. Supaya lebih jelas, saya bakal coba cepat juga. Sudah. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini ekstrim. Ini ekstrim. Mau dibakar dia buat Tuhan. Tetapi jika aku nggak mempunyai kasih, sedikit pun nggak ada faedahnya bagiku. So this is it. Tuhan memang lihat sesuatu yang lebih dalam dari apa yang terlihat di luar. Itu yang kita mau bahas hari ini, tentang kasih yang semula. Tentang bagaimana kita meninggalkan kasih yang semula, bagaimana kita udah nggak punya gairah lagi tentang itu. Ya, pelayanan cuman isi jadwal, ya. Hari Minggu cuman kewajiban, ya. Datang ke komsel karena udah nggak enak sama ketua komsel kalau nggak datang. Tapi actually kita nggak benar-benar melakukannya karena kita mencintai Yesus. Kita nggak di sini, kita nggak melakukan pelayanan untuk Yesus lagi. Kita melakukan pelayanan untuk hal-hal lain. Nah, kita mau kembali ke titik di mana kita mau dengan tulus melakukan semuanya berdasarkan kasih kita kepada Yesus. Amin. Kalau enggak, semuanya nggak ada faedahnya bagi kita. Jangan sampai kita merasa berbuat banyak, but in the end lagi kita bertemu Tuhan. Sesungguhnya yang Tuhan lihat hati kita, bukan apa yang kita kerjakan. Karena yang dia nilai, bobotnya itu ada di hati, bukan di apa yang kita kerjain. Hati-hati, ya. Dan kalau kita balik lagi ke Wahyu 2 ayat 5, Wahyu 2 ayat 5, dia bilang, kalau engkau nggak bertobat, aku ambil 7 kaki dia. Saya pernah ngomongin 7 roh Allah, pernah khotbah di tahun berapa ya, tahun lalu atau 2 tahun lalu. Saya pernah ngomong tentang 7 spirits of God, ya. Dan 7 spirits of God itu 7 manifestasi dari Roh Kudus, ya, yang butuh kaki Dian. Artinya kalau Tuhan bilang, kalau kamu nggak bertobat, aku ambil kaki Dian, artinya Tuhan ngomong gini, kalau kamu cuma melakukan pelayanan karena rutinitas, kesibukan ini itu, tanpa mencintai Yesus sungguh-sungguh, gereja kehilangan kuasanya. Satu Timotius 3 bilang, kita beribadah tapi kita menyangkal kekuatan dari ibadah. Ibadah udah nggak ada power. Kita datang tiap minggu cuman ya datang aja. Pulang nggak ngerasain apa-apa, nggak dapat apa-apa. Kita nggak mau jadi gereja yang kayak gitu, amin. Amin. Kita nggak mau lagi karya Roh Kudus nggak real di gereja. Saya ketemu Pastor Nala bilang, gereja mesti balik kepada spiritualisme. Spiritualisme adalah nafas dari gereja sebenarnya. Billy Graham pernah bilang gini, 90% gereja di Amerika, kalau Roh Kudus cabut dari gereja, 90% tuh gereja di Amerika masih bisa jalan tanpa Roh Kudus. Itu kabar baik apa kabar buruk? Kabar buruk bagi gereja. Gereja bisa jalan tanpa Roh Kudus, tanpa spiritualisme. Tapi kita mau balik ke sana. Amin. Karena tanpa Roh Kudus nggak ada kehidupan. Tanpa Roh Kudus, lagu-lagu yang kita nyanyikan terasa hampa, kosong, nggak ada nyawanya. Amin. Amin. Kita nyanyi cinta Yesus, tapi kita nggak sense apa-apa di hati kita. Kosong, nothing. Nggak ada bobot. Suara kita nggak ada bobot. Amin.
Tadi pagi saya berdoa, Roh Kudus datang di tempat doa saya. Saya cuma nyanyi lagu apa tadi pagi saya doa? Tahu lagu ini? I kiss your feet, regardless of who's watching. I just wanna see you smile at me. Detik saya nyanyi lagu itu, tiba-tiba lagu itu kayak penuh dengan something yang nggak bisa tahan hati saya. Saya bilang ini momen-momen yang penting dari penyembahan. Kalau Roh Kudus nggak kasih nyawa di lagu itu, penyembahan kita hambar, kosong banget. So kita mesti balik ke spiritualism. Tapi pertama-tama kita mesti balik ke kasih yang semula. Nah kalau kita saya pelajari dari seluruh kitab Efesus. Untuk khotbah ini saya mesti baca seluruh kitab Efesus untuk mengerti kenapa Tuhan bilang gereja Efesus telah ninggalin yang semula. Dan dia mesti lakuin lagi apa yang biasanya mereka lakuin. Artinya ada hal-hal yang udah gereja Efesus nggak lakuin lagi. Bener toh? Kalau di Wahyu dibilang, Wahyu 2, lakukanlah lagi, bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Artinya ada hal-hal yang gereja Efesus sudah mulai tinggalin. Ya, mereka kuat di doktrin memang, ya, kuat di doktrin, debat-debat, tapi banyak hal yang mereka tinggalin juga. Dan Tuhan bilang, lakuin lagi apa yang kamu tinggalin. Amin. Saya percaya lagi kita mulai lakuin apa yang kita tinggalin, hati kita akan diubahin sama Tuhan. Dan saya dapati dari seluruh kitab Efesus ini yang akan saya taruh di sini pagi ini. Yang pertama Efesus 1 ayat 18. Dengan cepat aja biar nggak lama. Efesus 1 ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaannya. Kemuliaan bagian ditentukan bagi orang-orang kudus. Sebentar cua, ada yang meleset kayaknya di situ. Wait sebentar. Kasih saya waktu sebentar. Efesus 1 ayat 18. No. Ayat 17 dan 18 maksud saya. 17 dan 18, oke. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. So, ini dia. Ini yang saya rasa gereja Efesus kehilangan. Mereka kehilangan ini. Mata rohani yang udah nggak lagi terang. Mata rohaninya buram. Segala sesuatu gereja kita mulai nilai segala sesuatu dengan lahiriah, bukan rohaniah. Ya. Kita nilai ibadah oke apa enggak, bukan lagi dari kehadiran Roh Kudus, tapi dari suasana. Kita bukan lagi nilai penyembahan intim apa enggak, bukan lagi dari hati, tapi dari lagu yang dipilih. Semua penilaian tentang lahiriah. Tapi Alkitab bilang, aku ingin buat mata hatimu terang. Mata hati, bukan mata jasmani. Kita mesti lihat lebih dalam dari apa yang kita lihat. Amin. Amin. Tolak ukur kita mesti lebih jauh dari cuman apa yang lahiriah. Itu sulit memang. Itu sulit banget. Sulit banget. Ya. Sulit banget. Seringkali kita contohnya gini lah. Firman Tuhan bilang, kamu adalah keturunan Abraham dan hidupmu dipenuhi dengan berkat Abraham. Secara mata rohani, kita tahu kita diberkati, tapi secara mata fisik, nggak ada berkat Tuhan tuh. Hidup saya berat, hidup saya nggak ngalamin apa-apa, kayaknya nggak ada something. Kita mulai tolak ukurnya itu tuh.
Padahal berkat Tuhan nggak bisa cuma dilihat dari mata lahiriah. Itu yang pertama. Ya. Untuk ayat 17, memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Gairah kita untuk mengenal Tuhan pun udah hilang. Gairah kita untuk kenal Kristus udah hilang. Ini ciri lagi kita kehilangan cinta yang mula-mula, simple. Kita nggak peduli lagi kita kenal Tuhan apa nggak. Artinya simple lagi nih, Alkitab udah nggak penting. Lagi kita bergairah mengenal Kristus. Berapa banyak khotbah yang kamu dengar? Berapa Alkitab yang bisa kamu baca sehari? Banyak banget. Tapi lagi kita mulai kehilangan gairah untuk mengenal Tuhan. Nothing. Nggak ada Alkitab yang kita baca. Nggak ada lagi khotbah yang kita dengar. Nggak ada buku rohani yang kita beli. Kita kehilangan sense itu. Itu momen di mana kita kehilangan kasih yang semula. Next. Efesus 3 ayat 9 sampai 10. Orang yang kehilangan cinta mula-mula, pertama kehilangan kegairahan mereka untuk mengenal Kristus. Saya suka kalau ketemu anak muda yang banyak nanya saya tentang ayat. Nanya ini maksudnya apa, all this, all that, gitu. Saya suka banget, mereka haus. Memiliki rahasia Allah, Efesus 3 ayat 9 sampai 10. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Wow, ngeri ini. Kalau kamu baca ini baik-baik, ini Paulus lagi ngomong gini, kamu tahu nggak rahasia surga dibukain ke saya? Lagi saya beritain ke kamu, itu disaksikan oleh penguasa-penguasa bukan cuma di bumi tapi di sorga. Ini terlalu dalam buat dimengerti, tapi saya bawa persingkat begini. Orang yang kehilangan kasih mula-mula, kehilangan pewahyuan dari Tuhan. Nggak ada lagi yang disingkapkan ke kamu. Itu saya paling takut itu sebenarnya dalam hidup saya. Saya paling takut nggak ada lagi pewahyuan. Nggak ada, semua yang saya baca cuma literasi, cuma informasi, nggak ada yang hidup di situ, nggak ada rema, nggak ada penyingkapan di situ. Itu yang paling saya takut. Lagi hidup kita nggak punya pewahyuan, nggak punya revelation, nggak punya tuntunan Tuhan mau kemana nih hidup ya. Harus apa, detail, mesti ngapain. Kalau ditanya di Komsel ditanya, kayak kamu hari-hari dapat apa dari Tuhan? Tuhan lagi ngomong apa sama kamu? Kita bingung jawabnya karena kita memang nggak dapat apa-apa. Kita nggak hidup dalam pewahyuan itu. Ya, lagi kita kehilangan kasih yang semula, kita kehilangan pewahyuan Allah, kita kehilangan sensing itu. Ya, pengertian ilahi itu kita kehilangan. Makanya kita mesti balik ke kasih yang mula-mula. Kalau kita akan kehilangan pewahyuan, kita akan banyak miss dalam hidup kita. Lanjut, Efesus 3 ayat 17. Efesus 3 ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini yang saya bilang, lagi kita kehilangan kasih yang semula, motifnya udah bukan kasih. Dasarnya bukan kasih, akarnya udah bukan lagi kasih. Makanya saya paling anti lihat, sorry banget. Saya paling anti lihat orang yang pelayanan demi uang. Ya, pelayanan demi uang. Dasarnya bukan lagi kasih. Dasarnya bukan lagi kasih. Di mana ada uang, dia ada di situ. Ya. Minggu ini di gereja ini, minggu mana di gereja mana, di mana ada uang. Di mana ada gereja kasih dia uang, dia di situ. Ngeri banget. Ya. Apapun yang kita lakuin, ada orang yang mungkin pelayanan nggak cari uang, tapi cari ketenaran,
cari muka, cari nama, ingin dipandang oleh orang-orang. Dasarnya bukan lagi kasih. Lagi kita melayani kayak gitu, kita kayak orang Efesus. Kita kelihatannya rajin, kelihatannya ini, kelihatannya itu. Tapi bukan karena kita mengasihi Yesus, bukan. Tapi ada motif-motif yang lain. Dasarnya basicnya nggak lagi love. Saya tuh pernah lihat artis diundang nyanyi di konser Natal, artis Jakarta. Wah, nyanyi dia dengan suara indahnya. Habis nyanyi, balik ke belakang panggung, ngerokok tuh dia. Masih suasana kebaktian loh. Saya kan cuma jadi kru ya, cuma jadi apa? Ya, tokoh-tokoh angkat barang lah saat itu. Saya lagi ngangkat-ngangkat, lagi lewat belakang. Lah, ini kan si artis yang tadi barusan nyanyi lagu di depan. Balik ke backstage, nyebat dulu. Ngeri banget. Ya, ngeri banget. Makanya orang yang kehilangan kasih yang semula akan kehilangan motif yang benar. Motivasi gitu udah menceng-menceng, udah pelayanan, udah aneh-aneh. Next, Efesus 4 ayat 3 sampai 4. Saya bakal cepet. Efesus 4 ayat 3 sampai 4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Orang yang punya kasih yang semula itu suka yang namanya kesatuan hati, atau kesatuan tubuh, atau kesatuan roh, atau bahasa rohaninya gini, communion with the church, menyatu dengan gereja Tuhan. Ya, sukanya ketemu anak-anak Tuhan, sukanya berkomuniti dengan anak-anak Tuhan. Lagi kita mulai nggak suka in touch dengan gereja, karena itu yang iblis lagi suarakan hari-hari ini. Kalau anak-anak Tuhan dibilang nggak perlu ke gereja lah, ya. Orang yang kehilangan kasih mula-mula, udah nggak ada lagi gairah untuk terkoneksi dengan tubuh Kristus. Kamu nggak bisa sangkal itu. Tapi kalau hati kita menyala akan kasih Kristus, kita juga, saya percaya gini, barang siapa yang mengasihi Kristus juga mengasihi tubuhnya, amin. Yaitu gereja Tuhan. Dan saya percaya, saya pernah ngomongin ini, kita itu sebenarnya kayak kawanan domba aja. Dan memang domba itu memang Tuhan memang unik ya, ibaratkan kita kayak domba. Alasannya kenapa sih? Saya percaya gini, kenapa Tuhan gambarin kita kayak domba? Karena domba bodoh. Domba adalah salah satu binatang terbodoh di dunia, saya rasa. Ya. Dan domba sulit banget domba itu binatang yang bergerombol, tapi seringkali mereka suka pilih jalannya sendiri. Sering keluar. Sering keluar jalur. Dan lucunya, lagi mereka keluar jalur, itu yang makanya Yesus bilang gini, lagi ada satu domba yang hilang, dia tinggalin yang 99, dia cari yang satu. Karena memang domba tuh punya habit, selalu ingin keluar dari, kawanan ya. Gitu. Ya, selalu pengen kabur dari gereja, selalu nggak mau ngumpul-ngumpul sama tubuh Kristus, pengen jalan sendiri. Saya percaya, saya masih ingat tuh awal-awal saya bertobat, kasih mula-mula, pengennya ke gereja terus, ya, pengennya ke gereja mulu, dari Senin sampai Sabtu saya di gereja mulu, doa kek, apa kek, ibadah ibu-ibu kek gue datengin, semua gue datengin. Karena ada kerinduan untuk terus terkoneksi dengan tubuh Kristus. Ya, that's the first love. Tapi lagi kita kehilangan kasih yang mula-mula. Kita udah nggak kayak gitu lagi. Ke gereja, nggak ke gereja, udah nggak matters buat kita, udah nggak penting. Tapi kita mau bertobat, amin. Kita mau kembali ke kasih yang semula. Efesus 5 ayat 18, 19. Efesus 5 ayat 18 sampai 19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur,
kidung pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini bicara tentang penuh dengan roh dan penuh dengan pujian. Penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan pujian, itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Kalau kita mau punya kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus, kita suka nggak suka harus punya kehidupan yang penuh dengan pujian penyembahan. Amin. Amin. Dan orang yang kehilangan kasih yang semula, gampang banget detect-nya. Udah nggak suka nyembah, ya. Udah nggak suka worship, ya. Di rumah udah nggak suka nyanyi, udah nggak suka puji-pujian sama Tuhan. Tapi mereka yang penuh dengan kasih yang semula, selalu bernyala-nyala dengan lagu pujian. Lagu rohani pertama yang saya beli adalah, itu udah lama banget, GMB. Judulnya Giving My Best. Ya kayak Giving My Best ya. Saya lupa. Dia itu ada lagu ini. Allah bangkit. Hey, di album itu. Kamu tahu? Ya, itu lagu rohani pertama yang saya beli. Saya nggak pernah punya lagu rohani sebelumnya saya beli. Saya biasa punya lagu metal, tapi abis saya bertobat, itu lagu rohani yang saya beli. Saya nggak tahu beli lagu apa. Saya datang ke toko rohani, saya bilang, dulu kan masih ada toko rohani ya. Saya mau beli lagu rohani, saya nggak tahu mau beli lagu apa. Kata mbak-mbaknya ini apa namanya? Itu zaman belum CD malah. Ini kaset paling baru, dia bilang. Ini lagu rohani terbaru, saya bilang, GMB. Saya nggak tahu juga dia band terkenal, saya nggak tahu Sidney Mohede itu siapa, saya nggak tahu. Ya saya dengar aja, gitu. Ya. Dan tiap hari, saya lompat-lompat di kamar, kayak lagi di kebaktian, ya. Saya nyanyi lagu itu dengan penuh semangat. Hari-hari saya dipenuhi oleh lagu-lagu GMB saat itu. Tiap hari nyanyi lagu GMB, sampai apal. Ya. Dari awal, set A, set B, apal semua lagunya. Karena saya nggak punya lagu lain juga. Ya cuma punya lagu itu. Ya. Terus saya suka banget sama lagu-lagu itu. Itu awal-awal saya kenal Tuhan. Maka saya bilang, orang yang penuh dengan cinta mula-mula, suka dengan puji-pujian. Ya, kita mesti cross-check juga hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh masih mencintai Yesus? Kalau kita udah mulai nggak cinta lagu-lagu pujian, jangan-jangan ada something wrong dalam hati kita. Ya, gitu. Karena itu emang indikator yang sederhana, tapi seringkali kita abaikan. Tapi kalau hati kita masih suka lagu-lagu pujian, ya, masih suka worship, itu indikator simple that you are still loving Jesus. Kalau kami masih mencintai Tuhan, amin. Nah, ini terakhir, ini agak berat, Efesus 6 ayat 12 sampai 13. Saya akan tutup dengan ini. Kalau kamu baca Wahyu 2 ayat 13, gereja Efesus adalah gereja yang berlokasi di mana dibilang tahta iblis itu ada. Kalau kamu baca di Wahyu ya. Jadi lokasi gereja mereka itu adalah lokasinya di mana iblis bertengger di situ. Makanya mereka sering alami aniaya. Nah, karena mereka ada di lokasi yang seperti itu, red zone bahasanya, lokasi yang ekstrim, ya. Makanya Paulus ngomongin ini ke mereka. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tolong tunjukin Wahyu 2 ayat 13. Wahyu 2 ayat 13. Ini yang Tuhan bilang tentang gereja Efesus. Wahyu 2 ayat 13. Wahyu 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam. Ini yang Tuhan bilang tentang gereja Efesus. Kalau mereka berlokasi di mana? Yaitu di sana, di tempat apa? Tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau
menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Jadi gereja Efesus ini nggak main-main loh. Lokasi gereja mereka itu di tengah-tengah tahta iblis. Ya, artinya banyak aktivitas kuasa kegelapan yang berlangsung di sana. Ya, di gereja Efesus. Ini gereja yang punya peperangan rohani luar biasa. Dan saya mau bilang sama kamu, sebenarnya gereja di Indonesia mirip dengan gereja di Efesus. Ya. Kita adalah salah satu negara di mana sulit sekali untuk jadi orang Kristen di negara. Sebagai warga negara. Ya. Sulit sekali di sini. Ya. Sulit. Kita ngalamin aniaya yang nggak dibunuh kayak Antipas sih. Tapi sulit. Ya. Gereja kita, puji Tuhan, bulan ini perizinannya udah keluar. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Tapi sayangnya nggak semua gereja itu dapat privilege kayak kita. Nggak semua gereja mudah dapetin surat izin. Kita, puji Tuhan, kita mudah ya. Ya gitu. Tuhan buka jalan, kita bisa punya surat izin. Dan sayangnya nggak semua gereja bisa punya surat izin. Karena memang sulit. Sulit sekali. Saya mesti ngomong ini, ya. Sulit. Nggak mudah. Efesus diajarin Paulus untuk bertempur dalam peperangan rohani. Artinya gereja yang aware dengan spiritual battlefield. Nah ini dia. Gereja udah kehilangan ini. Gereja udah kehilangan sense tentang spiritual battlefield. Makanya karena kita kehilangan sense of spiritualisme, kita juga mulai padam rohnya. Memang dalam hidup kita nggak semua hal buruk karena setan. Seringkali orang Kristen kan apa-apa nyalain setan, kasihan setan nggak tahu apa-apa, disalah-salahin mulu ya. Gitu. Tapi bisa jadi ada hal-hal tertentu yang memang karena demonic activity. Karena pekerjaan iblis. Karena peperangan rohani. Ya. Ada hal-hal yang terjadi, yang buruk terjadi dalam hidup kita karena kelalaian kita. Saya kemarin sakit bukan karena peperangan rohani. Karena saya makan mulu, lagi liburan. Kebanyakan makan sampai asam lambung ekstrim, sampai sesak napas. Gitu. Bukan jangan saya bilang, oh gara-gara setan nih, saya diserang setan gitu. Si setan lah, lu yang makan, gue yang disalahin, kata setan. Ya. Memang nggak semua hal buruk kita bisa bilang ini spiritual warfare. Tapi kita tahu, lagi hidup kita bener-bener aja. Kita coba hidup lempeng, kita coba hidup benar, kita coba kerja benar. Tapi kok ada hal-hal, sesuatu yang nggak working well. Saya bisa bilang mungkin itu demonic activity. Itu saatnya kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah dan mulai perang dengan iblis. Perang dengan iblis caranya gimana? Simpel. Bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Tuhan yang berperang itu apa? Dengan firman Tuhan. Kalau kita lagi ngalamin situasi, Kak Santo aku udah kerja bener, tapi masih ada aja di kantor orang-orang yang coba celakain aku ya. Kenapa ya? Why? Orang-orang ini tanpa alasan nyerang aku, tanpa alasan aku padahal nggak buat salah ke mereka, tanpa alasan jelek-jelekin aku, and all that. Saya bisa indikasikan itu sebagai spiritual warfare. Kalau kamu nggak buat salah ya, kalau kamu nggak buka celah. Tapi kalau kamu emang di kantor nyeromet, suka ngegosip, akhirnya ada yang nyerang kamu, ya itu salah kamu, ya bukan salah iblis gitu. Tapi kalau kamu di kantor baik-baik aja, kerja bener, tapi ada orang nggak seneng sama kamu, coba celakain kamu dan semua, ya mungkin itu waktunya kamu stand up bilang, dalam nama Yesus, aku berdiri dengan firman Tuhan, aku patahkan semua karya iblis dalam hidupku. Oleh darah Yesus, aku menang. Kadang-kadang kita mesti standing. Artinya kita mesti punya awareness, kesadaran akan ada demonic activity memang di hidup kita yang terus coba jatuhkan kita. Terus coba jauhkan kita dari Tuhan. Amin. Amin. Saya rasa gereja nggak boleh kehilangan ini sih. Gereja nggak boleh kehilangan
kesadaran akan peperangan rohani. Bahaya kalau enggak. Bahaya, karena itu yang iblis mau. Iblis coba bohongi kita kalau dia seolah-olah nggak ada. Kalau dia cuma lelucon. Ya, kalau kita nggak usah mikir-mikirin dia banget lah, itu yang iblis mau. Ya, nggak usah mikir-mikirin dia banget gitu. Gua nggak ada kok, gua nggak ada. Jadi kita mikirnya dia nggak ada. Tapi sebenarnya nggak gitu juga. Firman Tuhan ajarin kita berbeda. So hari ini, itu yang saya coba jelasin ke kamu. Tentang indikator-indikator bagaimana kita udah kehilangan kasih yang semula. Tapi kita akan close dengan ini, kita mau berdoa supaya Tuhan kembalikan kepada kita kasih yang semula itu. Amin. Gairah kita mengenal Kristus kembali, gairah kita tentang pujian penyembahan kembali, motif hati kita kembali benar. Amin. Kita mulai mengasihi tubuh Kristus kembali. Ya, tubuh Kristus nggak ada yang sempurna, gereja nggak ada yang sempurna. Mau cari gereja dimanapun, gereja selalu making mistakes. Karena isinya manusia. Amin. Gitu. Gereja selalu buat salah. Tapi bukan berarti itu jadi alasan buat kita boleh benci gereja. Karena gereja adalah tubuh Yesus sendiri. Kalau kita mengasihi Yesus, kita mengasihi gereja. Saya udah pakai berdiri.